Selamat Bapak Ibu KPM, hari ini Jumat Berkah, penyaluran PKH dan BPNT untuk tahap ketiga, serta jadwal terbaru gelombang Bank Himbara dan penyebab KPM desil rendah ada yang tidak cair. Mengapa? Assalamualaikum. Mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel Era Baru Bansos. Tempatnya informasi bansos yang paling akurat, valid, dan terpercaya untuk bagi KPM semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, para keluarga penerima manfaat hari ini? Semoga semuanya diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta kemudahan dalam setiap urusan. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kabar menggembirakan hari ini, hari Jumat berkah ya, mengenai pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT triwulan ketiga ataupun juga tahap ketiga saat ini menjadi topik yang paling hangat diperbincangkan. Di satu sisi, bukti-bukti transfer dana bantuan sudah mulai ramai membanjiri grup-grup diskusi KPM. Namun di sisi lain, tidak sedikit penerima yang masih mengeluhkan saldo KKS merah putihnya masih kosong. Bahkan ada yang bingung mengapa namanya mendadak dinonaktifkan, ya, padahal secara kondisi ekonomi masih berada pada desil 1, desil 2, desil 3, bahkan sampai dengan desil 4. Nah, pada video kali ini kita akan membahas secara tuntas dan transparan ya, mulai dari progres pencairan real di lapangan, cara membedakan mana dan tahap 2 susulan dan mana dana murni tahap 3, bukti struk penarikan bantuan hingga penegasan bahwa gelombang 1 dan gelombang 2 saat ini sudah memasuki proses debit saldo oleh pihak perbankan. Nah, selain itu kita juga akan membahas jawaban resmi mengapa para KPM dengan kategori desil rendah ini tidak bisa menerima bantuan ataupun juga bansos. Simak informasinya sampai selesai. Seperti biasa bagi Bapak Ibu KPM yang pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar jadwal pencairan bantuan sosial PKH maupun juga BPNT tahap ketiga ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, tidak berlama-lama lagi, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan, diantaranya jadwal kebocoran termin ke-1 maupun juga termin kedua, pencairan beberapa daerah, ya, Bapak Ibu, apakah sudah cair atau belum untuk bansos tahap 3-nya, BPNT maupun juga PKH-nya, atau bahkan ada yang mendapatkan 2 double ya, BPNT plus PKH. Mengutip pemberitaan di berbagai media nasional bahwa Kementerian Sosial Republik Indonesia memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial PKH triwulan ketiga telah diproses secara masif untuk lebih dari 7 juta KPM. Sementara itu, program sembako atau BPNT ini menjangkau lebih dari 12 juta KPM di seluruh Indonesia. Sangat fantastis jumlahnya, mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk ke dalam 7 juta ataupun juga 12 juta KPM tersebut. Perlu dipahami oleh seluruh KPM bahwa saat ini termin ataupun juga gelombang 1 dan gelombang 2 pencairan untuk seluruh bank penyalur sebenarnya sudah memasuki tahapan proses debit saldo ya. Setelah kemarin kita cek di aplikasi 6NG, statusnya sudah standing instruction. Alhamdulillah, apabila di lapangan muncul laporan-laporan atau testimoni KPM yang saldonya sudah masuk ke kartu KKS, itu adalah hal yang sangat wajar terjadi. Ya memang karena ini statusnya sudah standing instruction. Nah, penyaluran bantuan sosial memang sudah berjalan Bapak Ibu KPM, namun kondisi di lapangan seringkali menimbulkan keraguan dan kebingungan karena pencairan berlangsung secara bersamaan antara dana tahap 3 murni dan juga estimasi ya, ataupun juga tahap 2 susulan kemarin. Nah, jadi ada beberapa di sini Kementerian Sosial ada ya mungkin dana transisi Bapak Ibu ya, antara tahap 3 maupun juga tahap 2 susulan yang kemarin. Nah, bagi sebagian KPM memang cukup sulit membedakan saldo yang masuk berasal dari tahap yang mana. Namun sebenarnya yang paling memahami adalah
KPM itu sendiri dengan melihat riwayat pencairan pada kartu KKS masing-masing. Apakah memang tahap 2 kemarin sudah cair atau belum ya? Dan yang kedua, ketika memang sudah cair maka dipastikan untuk pencairan hari ini itu merupakan tahap ketiga seperti itu ya. Nah, yang pertama ini kami dapati ya, kasus KKS baru terbit April sampai dengan Mei 2026 kemarin. Apabila Bapak Ibu KPM menerima kartu KKS sekitar bulan April atau Mei dan baru saat ini mendapatkan saldo masuk, maka itu besar kemungkinan tersebut merupakan pencairan susulan tahap 2 yang baru berhasil dipindah bukukan oleh pihak bank dan akan menerima lagi untuk tahap ketiga. Nah, alhamdulillah ya Bapak Ibu, ketika memang tahap 2 cair, disusul dengan tahap ketiga juga akan cair dalam waktu dekat. Nah, yang kedua, kasus KKS lama dengan sistem validasi baru. Nah, bagi pemilik KKS lama yang sudah cukup lama tidak menerima bantuan, kemudian tiba-tiba mendapatkan saldonya masuk. Nah, biasanya hal tersebut merupakan hasil validasi data terbaru dari Kementerian Sosial untuk mengisi kuota penerima yang memang sebelumnya masih kosong. Nah, yang ketiga, penerima murni tahap 3, gelombang 1 dan gelombang 2. Banyak testimoni Bapak Ibu dari KPM penerima yang menyatakan bahwa bantuan tahap 2 sebelumnya sudah dicairkan dan digunakan sepenuhnya. Oleh karena itu, saldo yang mulai masuk secara bertahap pada awal Agustus ini merupakan pencairan murni PKH dan BPNT tahap ketiga yang masuk dalam antrean gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, inilah KPM yang menurut admin sangat banyak juga ya pencairan sebagai bukti bahwa dana bantuan sosial terus ditransfer ke rekening KPM dan juga kita simak ya bukti-bukti transaksi penarikan yang terjadi langsung di lapangan ya. Ya, kami mendapati pertama, ini BNI Agen 46 Indramayu Provinsi Jawa Barat terlihat transaksi penarikan yang berhasil dilakukan melalui Agen 46 di Kecamatan Jatibarang. Nah, ini ya. Kemudian ini Kabupaten Indramayu ya Provinsi Jawa Barat. Silakan Bapak Ibu untuk mengecek secara berkala dan juga pengecekan saldo kartu KKS Bank BNI ini tercatat masuk sebesar Rp600.000. Hal ini menjadi bukti bahwa penyaluran bansos terus bergulir di wilayah Provinsi Jawa Barat. Yang kedua juga sama ini KKS Bank BNI Indramayu masih di wilayah Indramayu ya. Terpantau pencairan KKS Bank BNI ada saldo masuk sekitar Rp750.000. Sebagaimana disampaikan oleh KPM di lokasi tersebut, penyaluran melalui KKS Bank BNI memang dikenal sebagai salah satu yang paling awal mencairkan ya. Namun prosesnya dilakukan secara bertahap sehingga sering terjadi perbedaan waktu pencairan meskipun memang berada dalam wilayah yang sama. Nah, karena itu bagi pemilik KKS Bank BNI disarankan untuk mengaktifkan layanan mobile bankingnya ya Bapak Ibu. Silakan untuk diaktifkan ya, di-download aplikasinya dan Bapak Ibu bisa langsung ke agen ataupun juga ke ATM untuk mengaktifkan tersebut sehingga nanti Bapak Ibu tidak bolak-balik ya ke ATM ataupun juga ke agen bank terdekat. Nah, struk ketiga, BRI Agen Briling Lampung Selatan. Nah, beralih ke Pulau Sumatera Bapak Ibu, tepatnya di Kecamatan Selagi Kabupaten Lampung Selatan. Alhamdulillah terlihat transaksi penarikan tunai KKS baru berhasil dilakukan dengan nominal Rp225.000 untuk bantuan komponen PKH. Hal ini membuktikan bahwa Bank BRI juga ya terus masih memproses pencairan secara bertahap di berbagai daerah termasuk di luar Pulau Jawa. Bocoran jadwal gelombang dan tanggal debit bank. Nah, ini perlu Bapak Ibu pahami ya. Perlu kami ingatkan bahwa jadwal berikut merupakan proses lanjutan pencairan yang masih tersisa, terutama untuk periode sebelumnya yang sedang diproses oleh perbankan. Karena sangat wajar apabila saat ini ada KPM yang melaporkan saldo masuk ya, sementara sebagian lainnya masih menunggu sesuai dengan antrian ataupun juga gelombang-gelombang masing-masing. Berdasarkan data acuan tersebut ya jadwal terbit ataupun juga debit dan pemblokiran dari pemerintah pusat dan berikut estimasi
jadwal gelombang pencairan. Nah, ini ya. Untuk Bank BNI, gelombang 8 tanggal debit 10 Agustus 2026, gelombang 9 tanggal 21 Agustus 2026, dan gelombang 10 nanti tanggal 7 September 2026. Nah, untuk Bank BRI, Bapak Ibu, gelombang 9 ini tanggal debitnya itu 24 Agustus, dan gelombang 10 nanti 4 September hingga gelombang 11 15 September 2026. Untuk Bank BSI, gelombang 3 tanggal debit 16 Agustus, gelombang 5 tanggal debit 13 September, hingga gelombang 6 tanggal debitnya 20 September 2026. Nah, untuk Bank Mandiri, nah di sini untuk Bank Mandiri alhamdulillah nanti 1-2 hari ke depan ya, gelombang 6 dan juga 7 ini sangat masif. Tanggal debitnya 9 Agustus 2026 dan gelombang 8 dan 9 tanggal 1 September 2026. Nah, jadi Bapak Ibu silakan untuk mengecek nanti ya 1 ataupun juga 2 hari ke depan atau bahkan nanti Sabtu Minggu ya, tidak apa-apa untuk hari libur juga. Mungkin Bapak Ibu ada yang pergi ke ATM ataupun juga ke agen Bank BRI-nya ya, ataupun juga ke agen-agen bank terdekatnya. Dengan adanya jadwal gelombang ini, KPM diimbau untuk bersabar Bapak Ibu ya, dan tidak perlu melakukan pengecekan kartu KKS setiap hari. Apabila jadwal wilayahnya memang belum masuk ke tahap pencairan. Nah, jadi Bapak Ibu silakan untuk menulis nama daerahnya ya. Nanti kita akan carikan informasi dan juga kita akan coba terus memperjuangkan hak dari Bapak Ibu KPM semuanya. Nah, sekali lagi perlu diingat bahwa informasi jadwal tersebut berkaitan dengan proses pencairan dan penyelesaian periode sebelumnya yang masih berlangsung secara masif dan bertahap Bapak Ibu ya. Nah, kini kita masuk pada pertanyaan yang paling ditanyakan banyak oleh KPM. Mengapa ada KPM yang secara ekonomi sudah masuk dalam desil 1 sampai dengan desil 4, namun bantuannya justru dihentikan atau dinonaktifkan? Nah, ini ada ya Bapak Ibu, kami dapati di kolom komentar. Salah satu penyebab yang menjadi sorotan adanya proses pembersihan dan pemadanan data oleh pemerintah terhadap penerimaan bantuan yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Nah, tercatat sekitar 1 juta lebih keluarga penerima manfaat terindikasi memiliki keterikatan atau keterkaitan dengan transaksi judi online, baik dilakukan langsung oleh penerima bantuan maupun juga oleh anggota dalam satu kartu keluarga. Karena itu, pemerintah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap data penerima agar bansos benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat dan menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan tujuan program, yaitu untuk peningkatan kesejahteraan bagi Bapak Ibu KPM semuanya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, itulah beberapa informasi yang kami dapatkan, di antaranya kesimpulan, yaitu progres mengenai penyaluran PKH dan BPNT untuk tahap ketiga, dan telah kami sertakan bukti-bukti pencairan di lapangan, jadwal gelombang perbankan, serta penyebab sebagian KPM itu tidak menerima bantuan meskipun masuk dalam kategori desil rendah seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu silakan untuk menulis di kolom komentar ya. Nah, tuliskan nama daerahnya, apakah di tahap 3 ini sudah cair atau belum, atau malah sebelumnya ya, tahap 2 susulan kemarin belum juga cair. Nah, setelah cair Bapak Ibu silakan untuk melihat riwayat pencairannya. Apakah memang tahap 2 kemarin sudah cair atau belum? Apakah memang sudah cair tahap 2-nya? Nah, ketika memang tahap 2 sudah cair, dipastikan ketika cair hari ini itu merupakan pencairan tahap ketiga. Dan ada juga yang mendapatkan double bansos ya. Alhamdulillah hari ini Jumat merupakan mungkin Jumat berkah bagi Bapak Ibu KPM semuanya, dan alhamdulillah juga banyak sekali bukti-bukti dokumen transaksi yang dicairkan. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk menekan tombol like ya, dan juga subscribe-nya, dan tuliskan pertanyaan serta harapan saran bagi Bapak Ibu laporan pencairan di berbagai daerah di kolom komentar, serta Bapak Ibu aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi bansos terbaru dan yang paling terakhir tentunya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.